Selamat datang Mandar dan Inci pada video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Lucia Carmenita Rosalia Lamba dengan NIM 2102110601114. Pada presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 7.1.6, yaitu Use Wireshark to Examine Ethernet Frames. Jadi langsung saja, pada tugas ini terdapat dua part, di mana part pertama examine the header fields in an Ethernet frame, dan part yang kedua use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Kemudian kita langsung masuk saja ke part 1, yaitu examine the header fields in an Ethernet frame. Jadi di part 1 ini kita akan mengexamine header field dan konten dalam Ethernet frame 2. Kemudian ini capture dari Wireshark akan digunakan untuk mengexamine konten yang ada di fields itu masing-masing. Jadi pada step yang kedua ini kita akan masuk ke command prompt. Kemudian kita akan masukkan perintah ipconfig/all. Kemudian kita enter. Oke, jadi di sini kita menggunakan wireless LAN adapter Wi-Fi. Oke. Di sini saya mendapatkan physical address 5800.364.F259. Kemudian IPv4 address-nya 192.168.355.234 dan default gateway-nya 192.168.3541. Oke, kemudian kita close dan kita masuk ke step ketiga. Kita akan masuk ke Wireshark. Kita akan masuk ke dalam Wireshark-nya. Kemudian akan kita lihat frame details dari ARP request-nya. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke Wireshark-nya, dan sekarang kita akan klik yang Wi-Fi-nya. Kemudian, ya seperti ini tampilannya ketika kita sudah berhasil masuk ke dalam Wireshark-nya. Oke, ini dan berikutnya kita akan coba masukkan ARP or IC MP. Oke, jadi masih seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan mencoba memasukkan DNS kita, yaitu dengan perintah ping 192.168.35.41. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kita enter. Kemudian kita lihat lagi pada Wireshark-nya. Oke, sekarang pada Wireshark kita sudah ada
data yang dilewati, yaitu di sini, di mana data yang dari IP kita ini mengirim ke provider kita. Oke, selanjutnya, baiklah, selanjutnya kita masuk ke step keempat, yaitu examine the Ethernet to header contents or an ARP request. Jadi di tabel ini ada first frame dari Wireshark capture and display data pada Ethernet 2 header fields. Ada preamble, destination address, source address, frame type, data, FCS. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini. What is significant about the content? What is significant about the content or the destination address field? Jadi, what is significant about the contents of a destination address field adalah semua host pada LAN akan menerima broadcast frame. Kemudian, host dengan IP address 192.168.1.1 akan mengirimkan balasan kepada source-nya. Di ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Nah, jadi jawaban pertanyaan ini adalah sebelum PC akan dapat mengirimkan sebuah request ping pada host, dia butuh untuk mendetermine destinasi atau arah MAC address sebelum itu dapat dibangun pada frame header untuk ping request. Kemudian ARP broadcast juga digunakan untuk meminta MAC address pada host dengan IP address yang terkandung. Kemudian, what is the MAC address of the source in the first frame? Jadi, MAC address of the source in the first frame adalah F0, 1F, AF50, FD, C8. Oke, berikutnya kita masuk ke part 2. Maaf, berikutnya, what is the vendor ID of the source in IC in the ARP request? Jadi vendornya adalah Dell. Kemudian, what version of the MAC address is the OUI? Jawabannya adalah first 3 octets. Kemudian, what is the NIC serial number of the source? Jawabannya adalah 99C572. Selanjutnya, part 2. Use firewall to capture and analyze Ethernet frame. Jadi pada part 2 ini kita akan menggunakan Wireshark untuk capture local dan remote Ethernet frames. Jadi kita akan mengeksamin informasi yang terkandung dalam frame header fields. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mendetermine IP address dari default gateway pada PC kita. Oke, kita buka command prompt. Kemudian kita lihat isi dari command. Kita akan lihat apa IP address dari PC kita. IP address dari PC yang ada di default gateway.
Jadi di sini IP address dari default gateway-nya adalah ini 192.168.3541. Oke. Step yang kedua, kita akan start capturing traffic pada PC NIC kita. Sama seperti yang pada langkah awal tadi. Kita buka Wireshark untuk start data capture. Kemudian kita akan mengamati traffic that appears in the packet list window. Step yang ketiga, kita akan memfilter Wireshark untuk display hanya untuk ICMP traffic. Kemudian step 4 dari command prompt tadi, kita ping default gateway dari PC kita. Kemudian pada step 5 kita akan stop capturing traffic dari NIC. Caranya adalah kita buka Wireshark, kemudian kita stop. Kemudian yang keenam, kita akan examine the first echo ping request in Wireshark. Jadi ada pertanyaan, what is the MAC address of the PCI NIC? MAC address dari PC NIC-nya adalah 30.46.9A99C572. Yang berikutnya, what is the default gateway MAC address? Default gateway MAC address-nya adalah yang tadi, yaitu 192.168.3541. Kemudian, what type of frame is displayed? What type of frame is displayed adalah 0x0800 or IPv4 frame. Kemudian yang E, what is the source IP address? Source IP address adalah 192.168.1147. Kemudian IP address-nya, IP address dari destination-nya adalah 192.168.11. You can click in the line in the middle section to highlight the part of the frame in the packet bytes. What do the last two highlight octets spell? Ya, jawabannya adalah hide. Kemudian step what device and MAC address is displayed as the destination address? Jawabannya adalah 34.69A99C572. Berikutnya kita masuk ke step 7. In a command prompt window, kita akan ping www.cisco.com untuk enter. Selanjutnya pertanyaan, examine the new data in the packet list pane of Wireshark. In the first echo ping request name, what are the source and destination MAC address? Source-nya adalah 30.46.9A99C572 dan destination-nya adalah F01FAF50FDC8. Kemudian yang terakhir adalah reflection question. Wireshark does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain?
The preamble contains adalah 7 octets alternating 1010 sequence dan satu sinyal yang memulai frame 10101011. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Ada